Kembali lagi semuanya yang sangat menikmati kehidupan santai di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih saja terus bersama dengan Ding Yue. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk memberikan baju besi yang dimiliki oleh Xiao Yan kepada Ding Yue. Lalu sementara itu Ding Yue pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh tekad sebelum akhirnya dirinya menerima armor tersebut. Kemudian selanjutnya Xiao Yan mengajak Ding Yue untuk berkeliling alam dewa kuno. Namun Xiao Yan hanya melambaikan tangannya memberi isyarat bahwa Xiao Yan tidak akan mengganggunya lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan pada akhirnya melanjutkan perjalanannya sendirian di alam dewa kuno. Sebelum Xiao Yan pergi pada saat itu Xiao Yan meninggalkan sejumlah besar sumber daya di alam dewa kuno. Hal itu menjadikan alam dewa kuno semakin menyerupai surga dengan energi langit dan bumi yang sangat kaya. Energi ini juga terasa semakin jelas mempercepat kultivasi seseorang secara bertingkat. Akademi Dewa Kuno yang didirikan telah lama juga telah melatih banyak generasi baru individu yang kuat. Xiao Yan merasa tenang karena bisa memastikan semakin banyak orang jenius yang akan muncul seiring dengan berjalannya waktu. Tentu saja keseimbangan dunia ini harus tetap terjaga dan dengan adanya ratu yang bertanggung jawab, tidak lagi ada yang perlu terlalu dikhawatirkan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berjalan-jalan pada saat ini Ye Beijing tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan pakaian yang mencolok dan wajah cantiknya, dirinya menarik perhatian banyak orang di sekitar. Rok yang dirinya kenakan memperlihatkan kaki jenjangnya yang tampak seperti di batu giok, senyumannya memancarkan kemurnian dan keaktifan khas seorang gadis muda. Xiao Yan memperhatikan Ye Beijing yang sering mengubah penampilannya, tampaknya dirinya tidak memiliki gaya tetap dan bisa menyesuaikan diri dengan apa yang disukai oleh Xiao Yan. Meskipun begitu Ye Beijing memahami batasannya dengan baik, ketika Xiao Yan tidak memutuskan untuk berbicara, Ye Beijing juga memutuskan untuk diam. Ye Beijing pada saat ini membuat seolah-olah kehadirannya tidak terasa mengganggu Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini segera menoleh ke arah sosok Ye Beijing. Ketika Ye Beijing menyadari tatapan Xiao Yan, matanya membesar memancarkan kemurnian dan pesona khas seorang gadis muda. Xiao Yan akhirnya berhenti di sebuah restoran dan mengajak Ye Beijing untuk berbincang-bincang. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab dari Ye Beijing. Xiao Yan ingin menanyakannya kepada Ye Beijing lebih lanjut. Keduanya pada akhirnya berbincang-bincang santai terlebih dahulu. Ye Beijing pada saat ini dengan bijaksana membantu menuangkan anggur untuk Xiao Yan, tetapi sebelum dirinya bereaksi, Xiao Yan terlebih dahulu mengangkat kendi anggur untuk menuangkannya kepada Ye Beijing. Xiao Yan juga pada saat ini membentuk penghalang ruang di sekitar mereka. Hal ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa mendengar pembicaraan mereka. Sepanjang percakapan santai yang dimulai, Ye Beijing tampak menikmati undangan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mulai memahami lebih banyak tentang sosok Zhang Misi. Xiao Yan menanyakan mengenai Zhang Misi kepada Ye Beijing dan Ye Beijing tampak menyimpan banyak rahasia. Namun meskipun begitu Ye Beijing pada saat ini tanpa ragu segera berbagi pengetahuannya kepada Xiao Yan. Dalam perbincangan yang menjadi semakin serius, Ye Beijing menjelaskan bahwa Zhang Misi adalah kelompok yang cermat dalam merencanakan segala sesuatu. Mereka jarang mengambil tindakan secara langsung, mereka lebih memilih untuk mengatur segala sesuatu dari balik layar. Mereka dapat dikatakan memilih menggunakan sebab akibat sebagai senjata utama mereka. Ye Beijing juga pada saat ini menyarankan kepada Xiao Yan untuk menghadapi permainan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Bagi Ye Beijing kunci utama agar tidak terjatuh dalam jebakan mereka adalah dengan mengabaikan semua provokasi dan tipu daya mereka. Emosi seperti kemarahan atau kebingungan hanya akan membuat mereka menjadi semakin mudah dikendalikan.
jika seseorang tidak memberikan reaksi terhadap permainan mereka maka rencana mereka akan sia-sia. Dengan percaya diri Ye Beijing merasa bahwa dirinya tampak memiliki wawasan yang melampaui banyak orang. Pada saat ini seolah-olah sosok Ye Beijing bahkan lebih pintar jika dibandingkan dengan sang ratu. Percakapan mereka terus berlangsung membawa pemahaman baru bagi Xiao Yan tentang strategi yang harus diambil oleh Xiao Yan. Namun ekspresi Xiao Yan pada saat ini tampak dipenuhi dengan ketidakberdayaan mendengar apa yang dijelaskan oleh Ye Beijing. Xiao Yan berpikir bahwa ini sama sekali bukan sebuah solusi. Hal ini jelas merupakan jalan keluar yang bisa Xiao Yan abaikan begitu saja dan Xiao Yan harus berpura-pura tidak tahu setelah digoda oleh Zhang Misi. Jika begitu permasalahannya maka berarti Xiao Yan pada saat ini sedang menipu diri sendiri sepenuhnya. Mengenai topik Zhang Misi, Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berguna dari Ye Beijing. Tentu saja alasan mengapa Xiao Yan berinisiatif untuk membahas topik masalah Zhang Misi dengan Ye Beijing adalah karena Xiao Yan memiliki perhitungannya sendiri. Pertama-tama Xiao Yan harus menghilangkan kecurigaan dari Ye Beijing terhadap Xiao Yan. Xiao Yan sekarang tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Xiao Yan telah tertipu oleh topeng pusaran tetapi hasilnya adalah Xiao Yan telah memasuki pertemuan dari Zhang Misi. Bahkan meskipun Xiao Yan bukanlah sosok Zhang Misi yang sesungguhnya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa identitas Xiao Yan saat ini palsu. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini membutuhkan beberapa saksi dan Xiao Yan harus memenangkan hati Ye Beijing yang merupakan pilihan yang bagus. Identitas Xiao Yan di alam kekacauan agak istimewa pada saat ini. Tampaknya angka 9 ini berkaitan erat dengan seluruh kehidupan Xiao Yan. Oleh karena itu jelas ini bukan suatu kebetulan. Xiao Yan tidak dapat melihat alasannya tetapi itu pasti terkait dengan keberuntungan dan sebab akibat. Meskipun Xiao Yan tidak setuju di dalam hatinya dan bahkan merasa sedikit terdiam, Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Ye Beijing bahwa itu memang merupakan ide yang bagus. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan tersadar bahwa sepertinya karakter Ye Beijing telah banyak berubah. Seolah-olah Ye Beijing pada saat ini memiliki banyak kepribadian. Saat menghadapi musuh Ye Beijing benar-benar tidak kenal ampun dan bertarung dengan sengit. Tidak peduli pada saat itu apakah Su Qiantai sengaja melemah dan menghindari pertempuran. Ketika pertempuran dimulai Xiao Yan merasa bahwa Ye Beijing memiliki peluang lebih baik untuk menang. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan tidak lagi ingin membahas masalah Zhang Misi. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa selain dari permasalahan Zhang Misi ini Xiao Yan sebenarnya memiliki pertanyaan lain. Ye Beijing pada saat ini memiringkan kepalanya dengan mata melebar ketika menatap ke arah Xiao Yan yang ingin bertanya. Sementara itu Xiao Yan mengajukan pertanyaan yang sudah lama ingin ditanyakan oleh Xiao Yan dari alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan mempelajari banyak rahasia tentang klan Cimi dari Yongdong. Xiao Yan juga ingin memastikan apakah Ye Beijing selain menginginkan tubuh Xiao Yan juga ingin kekuatan untuk memiliki tubuh yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan pun berkata bahwa Xiao Yan ingin tahu sesuatu tentang klan Cimi. Ye Beijing segera menjawab tanpa berpikir bahwa klan Cimi merupakan ras yang sudah lama punah. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit ketika menatap ke arah Ye Beijing dengan tatapan serius. Xiao Yan lanjut bertanya apakah Ye Beijing mengatakan yang sebenarnya. Ye Beijing tercengang dan dirinya tampaknya tidak menyangka Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini tampak seolah-olah menunjukkan bahwa klan Cimi berada di sini. Xiao Yan menatap ke arah Ye Beijing tanpa berkedip sementara Ye Beijing sedikit terdiam. Selanjutnya Xiao Yan merendahkan suaranya ketika berkata bahwa Ye Beijing sangat kuat. Mungkinkah Ye Beijing adalah raja dari klan Cimi?
Ye Beijing sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, seolah-olah Xiao Yan sengaja menggunakan nada rendah untuk memancing emosi Ye Beijing. Selanjutnya Ye Beijing tiba-tiba memasang ekspresi garang di wajahnya memperlihatkan taring-taring kecilnya yang lucu. Ye Beijing lanjut berbisik kepada Xiao Yan bahwa ini merupakan rahasia besar. Jika Ye Beijing berada di posisi Xiao Yan maka dirinya akan kehilangan tubuhnya sekarang juga. Begitu selesai berbicara Ye Beijing pun tertawa dan berkata bahwa ini semua hanyalah tebakan Xiao Yan. Ye Beijing juga sesungguhnya pada saat ini tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing, Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Xiao Yan tidak menemukan petunjuk apapun dari mata Ye Beijing, tetapi meskipun begitu Xiao Yan di dalam hatinya pada saat ini selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah membaca semua hal yang terjadi di alam iblis keabadian kuno serta apa yang dikatakan oleh Yongdong, Xiao Yan memiliki cukup informasi untuk membuat penilaian seperti itu. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak terus bertanya, karena Ye Beijing tidak mau membicarakannya maka Xiao Yan tidak perlu memaksanya. Terlebih lagi jawaban Ye Beijing juga sesungguhnya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan bertanya adalah untuk mengkonfirmasi tebakan batinnya dan menguji apakah Ye Beijing menyimpan dendam tersembunyi terhadap Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan tersenyum santai sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka melupakan permasalahan ini. Ini memang hanya sebatas dugaan Xiao Yan, tidak peduli seperti apa hubungan mereka di masa depan setidaknya mereka berteman pada saat ini. Mungkin Xiao Yan berencana untuk meninggalkan tempat ini sementara waktu. Apakah Ye Beijing ingin pergi bersama dengan Xiao Yan? Ye Beijing pada saat ini tersenyum mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Ye Beijing lanjut berkata bahwa jika Xiao Yan mengundangnya tentu saja Ye Beijing akan pergi bersama dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berpikir bahwa sesungguhnya Xiao Yan tahu bahwa Ye Beijing akan mengikuti Xiao Yan meskipun Xiao Yan tidak mengundangnya. Daripada diikuti oleh Ye Beijing maka akan lebih baik untuk mengundangnya secara terbuka. Ini juga akan mencegahnya dari merasa tidak senang dan berkomplot melawan Xiao Yan. Xiao Yan lanjut mengangkat gelasnya dan mengajak Ye Beijing untuk minum-minum santai. Setelah sekian lama keduanya pada akhirnya segera meninggalkan restoran dan Ye Beijing tampak sangat gembira ketika berjalan di samping Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan kembali ke Xiao Mansion bersama-sama dengan Ye Beijing. Begitu dirinya memasuki Xiao Mansion mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar. Langkah Xiao Yan dipercepat ketika Xiao Yan melihat sosok anggun dengan rambut tergerai di ujung jalan setapak. Xiao Yan menatap ke arah sosok familiar yang telah lama tidak ditemui oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan lembut menggumamkan nama sosok tersebut yang ternyata adalah Sun Er. Sosok cantik ini mengangkat kepalanya sedikit dengan wajahnya yang seputih giok. Panggilan akrab pada akhirnya segera muncul ketika Sun Er memanggil Xiao Yan dengan sebutan kakak Xiao Yan. Xiao Yan segera melangkah maju dengan cepat. Ye Beijing yang berada di belakangnya pada saat ini tertegun melihat Xiao Yan yang mengelurkan tangannya ke pinggang Sun Er. Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata dengan nada bercanda di telinga Sun Er. Xiao Yan berkata rasanya masih sangat familiar dan pinggang Sun Er benar-benar begitu lembut. Wajah cantik Sun Er seketika memerah dan dirinya membenamkan kepalanya di pelukan Xiao Yan. Sementara itu Ye Beijing menggertakkan giginya ketika menatap ke arah kedua sosok tersebut. Ye Beijing lanjut bergumam sungguh sangat sial Ye Beijing pada akhirnya kalah lagi. Dirinya juga benar-benar tidak menyangka ternyata Xiao Yan masih memiliki istri. Terlebih lagi istri Xiao Yan yang ini memiliki penampilan yang murni seksi imut dan penuh dengan kasih sayang. Ye Beijing pada saat ini ngedumel sendirian menatap ke arah Xiao Yan dan Sun Er yang saling berpelukan. Sementara itu Sun Er pada saat ini menatap ke arah Ye Beijing yang sedang ngegerutu sendirian.
Dengan suara pelan Sun Er bertanya kepada Xiao Yan siapakah wanita cantik ini. Xiao Yan pun menoleh untuk menatap ke arah Ye Beijing yang sedang ngegerutu. Xiao Yan pun berbisik kepada Sun Er bahwa Sun Er tidak perlu mengkhawatirkan tentang orang ini dan anggap saja orang ini tidak ada. Sun Er mengangguk sebelum akhirnya tersenyum sementara Ye Beijing kembali menoleh ke arah Xiao Yan. Tampaknya bisikan Xiao Yan sebelumnya tidak lepas dari kuping Ye Beijing yang membuatnya merasa panas. Ye Beijing pada akhirnya mengambil inisiatif dan segera berjalan ke arah keduanya. Ye Beijing lanjut berkata bahwa dirinya bernama Ye Beijing. Dirinya adalah pengagum Xiao Yan dan mungkin mereka bisa menjadi saudari di masa depan. Ye Beijing lanjut mengulurkan tangannya ke arah Sun Er yang masih di dalam pelukan Xiao Yan. Sementara itu Sun Er mengulurkan tangannya dari lengan Xiao Yan dengan mata melengkung membentuk bulan sabit. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini terpana melihat ekspresi senyuman yang terpancar dari wajah Sun Er. Senyum Sun Er ini tidak hanya cantik tetapi tampak nyata dengan ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Ye Beijing menggertakkan giginya dan terus bergumam bahwa tidak heran Ye Beijing pada saat ini terus-menerus kalah. Dirinya sudah memahami inti permasalahannya dengan jelas pada saat ini, namun dirinya masih belum berhasil karena ternyata dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang merupakan saingan hebat. Ye Beijing pada saat ini kembali gerendengan sementara Sun Er menatap Ye Beijing dengan tatapan bingung. Sun Er merasa aneh saat melihat perubahan ekspresi dari Ye Beijing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memperkenalkan Sun Er kepada Ye Beijing. Xiao Yan berkata agar Ye Beijing memperkenalkan istri Xiao Yan yang bernama Gu Sun Er. Selanjutnya Xiao Yan memperkenalkan Ye Beijing kepada Sun Er dan menjelaskan bahwa ini adalah senior Ye Beijing. Dirinya berasal dari alam iblis keabadian kuno dan dirinya membantu Sensi mengusir Taixu. Sun Er pun seketika membungkuk dan menatap ke arah Ye Beijing ketika mengucapkan terima kasih. Ye Beijing pada saat ini merasa sedikit aneh melihat apa yang dilakukan oleh Sun Er. Ye Beijing pada akhirnya lanjut berkata kepada Sun Er bagaimana dirinya melatih emosinya. Dengan begitu banyak wanita di sekitar Xiao Yan, bukankah Sun Er harusnya cemburu? Dirinya juga telah berkata bahwa dirinya merupakan pengagum dari Xiao Yan. Apakah Sun Er pada saat ini tidak memiliki pikiran dan emosi sama sekali? Sun Er hanya tersenyum ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Beijing. Sementara itu Xiao Yan mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan merapikan rambut Sun Er yang tergerai oleh angin. Keduanya tampak begitu romantis hingga Ye Beijing merasakan ketidaknyamanan. Sun Er pada saat ini lanjut berkata kepada Ye Beijing bahwa kakak Xiao Yan memiliki banyak pengagum. Hal ini tidak mengherankan karena kakak Xiao Yan sangat luar biasa. Namun Sun Er tahu bahwa bahkan jika Sun Er pergi suatu hari nanti, Sun Er tidak akan tergantikan di hati kakak Xiao Yan. Suara Sun Er yang lembut ini benar-benar tampak terdengar seperti lagu ketika memasuki telinga Ye Beijing. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini hanya melongo. Ye Beijing tampaknya benar-benar tersesat dan kebingungan dengan karakter wanita yang berada di samping Xiao Yan. Ye Beijing pada akhirnya memutuskan untuk mengangkat tangannya dan pergi dengan perasaan malu. Dirinya tidak ingin melihat keduanya bersikap begitu romantis di hadapan Ye Beijing. Setelah Ye Beijing pergi, Xiao Yan pada akhirnya kembali memeluk Sun Er dan bibir hangat mereka saling bersentuhan. Tubuh Sun Er yang lembut menegang sedikit sebelum akhirnya sedikit melunak. Xiao Yan lanjut membawa Sun Er bersamanya dan mereka segera memasuki ke ruangan dengan cepat. Mereka sudah lama tidak bertemu dan sekarang mereka sangat bergairah dan benar-benar ingin bermulai bermain dokter-dokteran. Pada saat ini tubuh halus Sun Er bagaikan air menempel erat pada tubuh Xiao Yan. Wajah cantik Sun Er juga memerah dan kepuasan yang telah lama hilang kembali muncul di wajahnya. Sun Er pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya sudah mendengar tentang saudari Kailin dari semua orang.
kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir karena dengan bakat saudari Kailin, dirinya pasti akan bisa menonjol dan menjadi orang yang kuat. Sun Er tersenyum memandang ke arah Xiao Yan dan meskipun Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, Sun Er masih bisa melihat kekhawatiran di mata Xiao Yan. Oleh karena itu Sun Er pada saat ini menghibur Xiao Yan yang hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata bagaimana Sun Er bisa menghabiskan waktu yang begitu lama dalam kesepian. Sun Er pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa tentu saja dirinya selalu merindukan kakak Xiao Yan. Hal ini juga terjadi dengan Xiao Lin dan Xiao Yueli. Anak-anak sudah tumbuh dewasa dan mereka sangat peka serta sering datang untuk mengobrol dengan Sun Er. Meskipun bakat Xiao Lin tidak sebagus Xiao Yueli, dirinya juga telah bekerja dengan sangat keras. Sekarang dirinya telah menembus langkah kelima keabadian Kaisar dan di masa depan, dirinya pasti akan dapat mencapai alam keabadian dewa. Namun setelah berlatih di dunia bawah Xiao Lin memutuskan untuk pergi, dirinya berkata bahwa dirinya ingin menjadi seperti ayahnya dan berkeliling dunia. Xiao Yan tersenyum dan bergumam bahwa anak nakal itu cukup berani, biarkan anak-anak berjalan di jalan mereka sendiri. Meskipun Xiao Yan sudah lama tidak melihatnya, Xiao Yan yakin Xiao Lin akan baik-baik saja. Xiao Yan berpikir bahwa dengan darah Xiao Yan yang mengalir di nadinya, Xiao Yan samar-samar dapat melihat darah yang terhubung dengan darahnya sendiri. Pada dasarnya Xiao Yan juga dapat menilai bahwa Xiao Lin akan baik-baik saja. Xiao Lin adalah putra Xiao Yan. Xiao Yan memiliki keberuntungan besar, oleh karena itu secara alami anaknya akan dilindungi oleh keberuntungan. Xiao Yan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini dan tangan Xiao Yan mulai bergerilya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Xiao Yan sudah lama tidak melihat Sun Er. Tubuh Sun Er semakin lama pada saat ini tampaknya semakin membaik. Pipi Sun Er seketika memerah dan Sun Er segera berkata kepada Xiao Yan bahwa kakak Xiao Yan harus menahan diri. Ada begitu banyak orang di luar sana dan Sun Er akan merasa malu. Mendengar hal tersebut sudut mulut Xiao Yan terangkat dan Xiao Yan segera berkata bahwa Sun Er harus menikmati momen ini. Xiao Yan lanjut menatap tubuh tanpa cacat di hadapannya. Selanjutnya Xiao Yan membuat penghalang dan ritual dokter-dokteran pun segera dimulai. Sementara itu di sisi lain Ye Beijing pada saat ini tampak mengembungkan pipinya dan tampak tidak senang. Sementara itu Zhen Ni, Xiao Qi dan King Mu'er pada saat ini berada di sampingnya. Ketiganya memiliki ekspresi yang biasa-biasa saja dan tampak merasa tidak ada yang salah. Melihat ketiganya, Ye Beijing pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah mereka tidak cemburu. Ye Beijing menatap ke arah mereka dengan penasaran sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Ye Beijing berkata bahwa dirinya penasaran apakah mereka pernah berada di satu akademi. Pertanyaan dari Ye Beijing ini langsung membuat ketiga sosok tersebut tersipu malu. Mereka semua memilih untuk diam dan tidak menjawab Ye Beijing. Singkat cerita, pada hari-hari berikutnya pipi Ye Beijing pada saat ini menjadi semakin membengkak. Dirinya melihat istri-istri Xiao Yan datang dan pergi. Terkadang mereka berdua, terkadang semuanya pergi bersama-sama ke kamar bersama dengan Xiao Yan. Tidak sulit untuk mengetahui dari ekspresi Ye Beijing bahwa dirinya lah satu-satunya wanita yang cemburu. Ye Beijing pada saat ini hanya bisa terus-menerus mengutuk melihat pemandangan yang berada di hadapannya. Namun meskipun begitu, hari-hari yang nyaman pasti akan selalu berumur pendek. Sang ratu pada saat ini mengirim seseorang untuk memanggil Xiao Yan sementara Ye Beijing mengikuti Xiao Yan ke pavilion Qianji. Di tengah perjalanan Ye Beijing pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah sang ratu benar-benar tidak pernah tidur dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tetap diam dan Xiao Yan tidak menanggapi perkataan dari Ye Beijing. Sementara itu Ye Beijing terus bertanya bahwa sang ratu adalah istri Xiao Yan di kehidupan sebelumnya. Jika Ye Beijing berada di posisi Xiao Yan, Ye Beijing pasti akan menerimanya.
Meskipun dirinya agak tua tetapi dirinya memiliki pengalaman, dirinya benar-benar ingin tahu mengapa Xiao Yan pada saat ini menolak sang ratu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap diam dan Xiao Yan memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Pernyataan yang diungkapkan oleh Ye Beijing ini benar-benar memalukan dan Xiao Yan tidak ingin terjerat dalam topik ini. Setelah beberapa saat mereka pada akhirnya tiba di paviliun Qianji yang dipenuhi dengan lukisan yang dibuat oleh sang ratu, tanpa terkecuali sosok di dalam lukisan ini adalah sosok Xiao Yan. Ye Beijing melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan ada cahaya kejutan di matanya. Sementara itu Xiao Yan segera mendekat dan bertanya apakah ada yang salah. Tentu saja saat ini sang ratu pun langsung segera meletakkan kuas di tangannya dan segera menatap ke arah Xiao Yan sang anak Budeyanti.